Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan Tuhan dapat bertemu, berjumpa satu dengan yang lain. Dan saya percaya pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kami melangkah di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu kekuatan kasih karunia. Sekali lagi tema firman Tuhan, kekuatan kasih karunia. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara alamiah setiap orang akan berusaha, setiap orang akan berupaya untuk menjauhkan diri dari penderitaan. Setiap orang akan berupaya untuk melepaskan diri dari persoalan, dari masalah, dari pergumulan, bahkan beban-beban hidup ini. Contoh yang paling nyata yang kita baca dari firman Tuhan yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami satu keadaan, mengalami penderitaan. Itu sebabnya Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan. 3 kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan. Tentunya dengan tujuan apa? Supaya Rasul Paulus terlepas dari penderitaan, terlepas dari masalah, terlepas dari beban pergumulan hidup ini. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana jawaban Tuhan atas doa-doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, lewat jawaban doa dari Tuhan kepada Rasul Paulus, kita belajar tentang kasih karunia. Nah, yang pertama, kasih karunia adalah sebuah kekuatan. Sekali lagi, yang pertama, kasih karunia adalah sebuah kekuatan. Dengan jelas ayat yang ke-9 dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat jawaban Tuhan atas doa daripada Rasul Paulus, kita belajar bahwa kasih karunia adalah kekuatan. Kasih karunia adalah kemampuan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi beban-beban kehidupan ini. Kekuatan untuk apa? Terus maju. Kekuatan untuk terus melangkah. Kekuatan untuk apa? Tetap berjuang di dalam menjalani kehidupan iman, khususnya Rasul Paulus. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa penderitaan,
merupakan bagian dari apa? Dari iman kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita belajar bahwa penderitaan ada bagian dari iman Kristen. Itu sebabnya sebagai orang-orang Kristen, ketika kita menjalani kehidupan iman ini, seringkali kita diperhadapkan dengan penderitaan. Seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan, beban-beban hidup karena apa? Iman kita kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur pagi hari ini. Kita belajar bahwa kasih karunia merupakan apa? Kekuatan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia adalah kemampuan atau daya tahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia adalah kemampuan atau daya tahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi kita belajar bersama-sama bahwa kasih karunia adalah daya tahan, kemampuan untuk bertahan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada banyak orang yang apa ketika mengalami masalah, pergumulan, tantangan, beban-beban hidup ini, mereka tidak mampu untuk bertahan. Jangankan melangkah maju, jangankan lebih setia, lebih sungguh-sungguh, untuk bertahan saja mereka tidak mampu. Sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya apa? Mundur dari Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kasih karunia adalah kemampuan untuk kita tetap bertahan. Kasih karunia adalah daya tahan bagi setiap kita untuk tetap bertahan. Apapun keadaan, apapun kondisi, situasi kehidupan ini, kita tetap bertahan menjalani kehidupan iman kita. Karena firman Allah berkata, orang yang bertahan sampai dengan kesudahannya yang akan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam segala aktivitas yang kami upayakan dan kerjakan, Engkau Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.